Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada bab 14 buku The Visual MBA tulisan Jason Baron. Bab 14 ini membahas masalah peran general manager. Tentu seorang general manager ini diharapkan adalah seorang yang globalis, tahu secara umum tentang permasalahan di tiap unit, departemen, tiap seksi, bagaimana mengkoordinasikannya antar departemen, membaca permasalahan yang ada, memancing agar ada masukan dari tiap departemen, menghimpun permasalahan, mendata, dan mencoba merangkum penyelesaian sehingga mempunyai petunjuk untuk mengajak tiap departemen itu berdiskusi untuk memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi secara bersama. Manajer umum ini adalah berkaitan dengan pemecahan masalah dan penyelesaian banyak isu manajemen, harus selesai dengan pengetahuan yang terbatas. Tentu dia harus mempunyai teknik, strategi, cara berpikir, cara mengambil keputusan dalam mencapai solusi-solusi yang akan dikeluarkan. Kalau dari sisi klien kita seperti digambarkan ini, terkadang mereka sangat mudah memberi masukan. Sebagai contoh, bagaimana cara agar kita mendapat anak muda untuk bergabung kepada Anda? Tentu Anda bertanya mengapa? Karena pendapatan kita menurun. Itulah jawaban dari klien kita. Ternyata permasalahannya bukan masalah jumlah anak muda yang bergabung, tetapi si klien kita menyebutkan titik permasalahan dari bagaimana agar anak muda banyak yang bergabung. Sementara problem yang ada adalah bagaimana mengapa pendapatan kita bisa menurun. Itulah yang pertanyaan yang pas. Tetapi dari klien sering memberi masukan atau pertanyaan yang kurang tepat pada permasalahan yang sebenarnya. Inilah yang di halaman 138. Kemudian di halaman 139, seorang manajer itu dalam memecahkan masalah harus mengetahui situasi. Kemudian nomor 2, mengidentifikasi akar permasalahan. Yang ketiga, membangun sebuah rencana aksi yang efektif dengan bertanya kepada setiap departemen ataupun seksi yang ada timbul masalah tersebut. Kemudian ia akan membuat sebuah rencana aksi yang efektif. Yang keempat, mengeksekusi rencana sampai problem terpecahkan. Ada juga struktur permasalahan dimulai dari SMART. SMART ini adalah sebuah singkatan antara lain S, spesial, M, measurable, terukur, kemudian achievable, dapat dicapai, R, relevan, T, time bound, tepat waktu. Jadi metode SMART ini bisa menjadi sebuah cara berpikir tentang apa saja yang harus kita identifikasi dari permasalahan dan suatu jalan pintas, jalan singkat
jalan yang tertata sistematis dengan membuat suatu skema SMART. Nah, di sini dia contohkan bagaimana kita menggandakan bisnis kedai minuman kita. Spesifiknya adalah bagaimana menggandakan bisnis kedai minuman kita, tentu membuka outlet-outlet yang baru. Nah, kemudian measurable-nya adalah terukur. Nah, bagaimana membuat kedai yang baru, tentu ukurannya adalah penjualan. Nah, timbul pertanyaan, mengapa orang harus datang membeli lemonade, minuman kita? Ataupun kenapa orang tidak datang untuk membeli lemonade? Nah, ini adalah dua sisi pertanyaan yang harus kita jawab sendiri. Di sisi sebelah kiri, sebagai pohon isu digambarkan sketsanya, mereka tidak tahu kedai minuman kita di mana. Nah, sisi sebelah kanan, mereka tahu kedai minuman kita. Ini adalah bentuk achievable, dapat dicapai. Arti dapat dicapai itu masyarakat dapat menjangkaunya dengan mudah, distribusinya merata, harganya terjangkau, kemasannya menyenangkan, simple, memudahkan bagi konsumen. Ini adalah hal-hal yang achievable, dapat dicapai, yang mungkin bisa langsung dinikmati oleh konsumen ataupun pembeli. Kemudian ada relevan. Nah, relevan ini di sisi kiri mereka tidak tahu kedai minuman kita. Di sisi kanan mereka tahu kedai minuman kita. Nah, ini tentu suatu pertanyaan yang harus kita jawab. Mengapa kedai minuman kita tidak diketahui oleh konsumen? Tentu kurang strategis tempatnya, atau kurang promosi, kurang sosialisasi, kurang iklan, kurang memasyarakat. Nah, tentu ini harus kita jawab dengan tindakan-tindakan yang bisa mengenalkan produk kita ini kepada masyarakat, sehingga achievable dapat dicapai. Kemudian relevan, mereka membeli ataupun tidak membeli. Relevan ini tentu ada kaitannya dengan harga, dengan kebutuhan, situasinya. Apakah produk kita ini tepat dijual di daerah tersebut? Kalau memang dia daerah wisata, tentu banyak jenis minuman yang dibutuhkan. Kalau daerah terminal ataupun tempat yang padat, pusat pasar, tentu minuman ini sangat dibutuhkan oleh konsumen. Tentu berbeda dengan situasi perkantoran ataupun situasi daerah-daerah industri. Tentu ini harus kita sesuaikan minuman apa yang mau kita jual. Kemudian selain relevan ada time bound, terikat dengan waktu. Tentu terikat dengan waktu ini adalah bentuk frekuensi penjualan. Apakah kita mendapatkan target penjualan, volume penjualan, jumlah penjualan yang sesuai dengan target pengembalian modal ataupun dengan target pemasaran. Nah, ini semua sudah ada kalkulasinya. Ini termasuk dalam time bound. Jadi pohon isu ini cabang ke kanan dia memberi sebuah nilai positif, apa yang harus kita ambil tindakan kita. Cabang ke kiri dia membuat nilai kelemahan produk kita ataupun tantangan produk kita. Di halaman 141 Jason menggambarkan bagaimana memotong ranting yang dianggap tidak relevan. Mereka tidak tahu kedai minuman kita. Ini harus kita hilangkan segera.
Mereka tidak pernah mendengar tentang produk kita. Ini harus segera kita hilangkan, kita tutupi. Mereka mendengar tapi tidak peduli. Tentu kita harus evaluasi mengapa masyarakat tidak terlalu tertarik dengan produk kita. Di sisi kanan yang harus kita kembangkan adalah mereka harus tahu kedai minuman kita, mereka mau membelinya ataupun tidak membeli. Kemudian mereka itu membeli lebih dari sekali. Ini harus kita ketahui, bukan hanya dibiarkan tanpa kita ketahui bagaimana frekuensi pengulangannya, sehingga ini bisa memberi kekuatan bagi kita mempertahankan rasa, memperbaikinya, atau bagaimana, atau hanya membeli hanya sekali. Tentu ini suatu evaluasi yang harus kita lihat, kita baca, mengapa mereka hanya membeli sekali. Apakah rasa kurang, atau harga terlalu tinggi, atau kemasan tidak nyaman, atau tidak praktis dalam penggunaannya. Inilah yang disebut dengan metode SMART dan pemotongan cabang yang tidak relevan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Ada di sini disebut sebagai tujuan kita adalah memecahkan masalah dengan keuntungan yang tertinggi plus biaya yang terendah. Inilah yang harus diperhatikan seorang general manager dalam mengambil keputusan kebijakan yang akan dibangun melengkapi sistem ataupun membenahi manajemen sehingga kita maksimal dalam memberi pelayanan kepada konsumen. Demikian, terima kasih. Pada halaman 142, Jason membuat sebuah ilustrasi ataupun sketsa. Rekomendasi yang bagus adalah mengidentifikasi masalah dengan baik, kemudian membuat pohon hipotesis yang baik, melaksanakan penelitian empiris yang solid, kemudian membuat sintesis, lalu apa, what the next, kemudian menghasilkan evaluasi, opsi yang mengarah kepada rekomendasi yang baik, opsi SMART, spesifik, measurable, actionable, relevan, dan time bound. Sehingga seperti matrik bisa merubah dampak yang rendah ke implementasi yang tinggi. Berikutnya kita juga disuruh untuk belajar mengenai perubahan. Karena setiap perbaikan dalam manajemen harus ada perubahan. Sebaik apapun solusi dapat gagal jika perusahaan belum siap untuk berubah. Apabila semua unsur yang terkait menolak, tidak mau merubah. Sebagai ilustrasi di halaman 143, perubahan ini bersifat emosional. Maka temukanlah cara untuk mendorong perubahan ke arah yang benar. Arah yang benar ini artinya memanfaatkan kognitif rasional. Sebab pada dasarnya manusia itu benci perubahan. Dengan menyadarkan setiap unsur yang ada dalam perusahaan, dalam manajemen, tentu perubahan ini akan lebih terkendali dan memberi dampak yang lebih baik, tidak hanya sementara. Seperti yang dia gambarkan di sini, 95% orang yang diet untuk menurunkan badan akan kembali gemuk dalam 2-3 tahun ke depan. Karena mereka itu lebih berpikir secara emosional, bukan berpikir secara rasional. Kalau dia berpikir secara rasional, tentu dia akan makan dengan porsi yang lebih sedikit atau sesuai dengan kebutuhan, analisis gizi, tidak makan berlebihan.
Inilah sebagai perbandingan. Kemudian perubahan kognitif ini, rasional ini harus bisa dimotivasi oleh seorang pemimpin kepada anggota, sehingga motivasi ini akan menggerakkan setiap anggota sehingga menjaga performa yang bisa merubah suasana. Perubahan-perubahan ini akan menjadi solid, sehingga tindakan-tindakan ini sudah menjadi rasional, disadari dengan penuh kesadaran tanpa emosional. Inilah yang menjadi ilustrasi pada halaman 143 dan 144. Demikian, terima kasih. Kita lanjut di halaman 144, ada memotivasi. Kita sebagai general manager harus mampu melihat apa yang perlu dirubah, kemudian bisa merasakan ada sesuatu yang harus kita ubah, sehingga perubahan yang kita buat ini mengarah kepada hal yang positif yang bisa diterima semua unsur dalam perusahaan, yang memberi sumbangan positif pada hasil kerja. Perubahan mengalir mengikuti rutinitas yang selama ini berjalan, membuka sebuah kesempatan untuk berubah. Perubahan membutuhkan pengakhiran masa lalu, mengarah kepada sebuah periode di zona netral, kemudian mengarah ke awal perubahan yang baru. Untuk membuat suatu perubahan ini, kita harus mencairkan suasana. Akhir dari perubahan yang lalu adalah pelepasan hal-hal yang sudah tidak perlu menjadi beban bagi perusahaan. Kemudian membongkar sesuatu yang mengganjal, menghalangi, merintangi, menghambat pekerjaan. Kemudian disidentifikasi ini adalah kita mengidentifikasi hal-hal yang tidak dicakup ataupun diliput, ditangani selama ini. Kemudian menghilangkan kekecewaan terhadap masa lalu, apakah itu sebuah prestasi buruk, kerja buruk, sehingga tidak ada lagi beban ke masa yang akan datang. Kemudian disorientasi adalah menghilangkan tujuan-tujuan yang menyimpang dari rencana kerja, dari program kerja, seperti anchoring ataupun jangkar. Kita harus mengakhirinya dengan sesuatu yang baru. Kemudian masuk kepada zona netral adalah ditandai dengan sebagian sudah ada yang ragu, motivasi turun, kelemahan-kelemahan lama muncul, ataupun kebingungan, kreativitas rendah. Ini adalah termasuk zona netral yang harus Anda perhatikan sebagai general manager. Tentu dalam situasi ini mereka menghendaki sebuah perubahan yang dapat kita masukkan ataupun kita suntikkan ataupun kita dobrak dengan hal yang baru. Awalan-awalan baru ini adalah mereka akan mulai terbiasa dengan apa yang kita kehendaki, apa yang kita tawarkan, apa yang kita sampaikan, usulkan menjadi perhatian mereka.
Kemudian mereka meyakini itu sudah mereka jalankan dengan baik, dengan istilah saya telah sampai. Dan mulai merasa nyaman dengan pekerjaan tersebut. Hal-hal yang inilah yang menunjuk akan membawa mereka kepada keyakinan mampu untuk maju ke depan. Mengakhiri suatu kebiasaan lama seperti menghalanginya atau menghambatnya dengan zona netral, di mana setiap orang itu sudah mulai sadar dengan apa kelemahan di masa lalu, apa hal-hal yang menghambat di masa lalu, apa kekecewaan-kekecewaan yang lalu sudah bisa diselesaikan, mengidentifikasi hal-hal yang baru yang perlu ditangani, kemudian mengorientasikan pekerjaan kepada yang lebih baik. Disinilah zona netral ini akan mengakhiri zona yang lama. Dengan adanya zona netral ini, kita sudah mempunyai zona awalan yang baru, zona kesempatan, zona peluang, zona di mana setiap orang mulai berkreasi, termotivasi untuk membuat suatu perubahan ke depannya. Seperti yang disampaikan dalam sketsa-sketsa 146 dan halaman 147, zona netral inilah yang menjadi penghalang mengakhiri zona lama menuju awalan zona baru. Bagaimana cara melakukan perubahan? Di halaman 147. 1. Sebutkanlah masalahnya, bukan solusinya. Kemudian identifikasi siapa yang akan kehilangan apa. Ketiga, terima fakta mengenai kehilangan subjektif. Keempat, perlakukanlah masa lalu dengan hormat. Yang kelima, tinggalkan masa lalu dengan yakin, dengan memastikan kontinuitas terhadap hal-hal yang paling utama. Inilah yang harus diperhatikan dalam mengakhiri zona lama menuju zona netral. Selanjutnya akan bergerak ke zona yang baru. Kita ulangi kembali. Anda harus identifikasi masalahnya, bukan solusinya. Setiap orang harus meyakini masalah apa yang terjadi selama ini. Inilah yang harus diperhatikan. Kemudian identifikasi siapa dan apa yang kehilangan apa. Identifikasi siapa yang akan kehilangan apa. Agar setiap orang itu rela melepaskan sesuatu yang dia miliki demi kepentingan bersama untuk mengubah ke arah yang lebih maju. Kemudian terimalah fakta mengenai kehilangan subjektif. Kita di sini tidak bisa secara emosional, tetapi harus rasional, karena perubahan itu menghendaki hal-hal yang lebih rasional. Keempat, perlakukan masa lalu dengan hormat. Masa lalu itu adalah sebuah kenyataan yang sudah kita lalui, dan hari ini pun prestasi sudah ada yang kita catatkan. Jadi janganlah masa lalu itu menghambat masa depan. Jangan mengekang masa depan, tetapi menjadi landasan bergerak, bertindak untuk masa depan. Tinggalkan masa lalu dengan yakin dan memastikan kontinuitas terhadap hal-hal yang paling utama. Kita siap meninggalkan masa lalu menuju masa depan dengan perubahan-perubahan yang mengarah kepada kemajuan perusahaan secara lebih baik. Demikian, terima kasih.